semesta adalah tempat yang sangat besar dan luas. Rumah bagi bumi, tata surya, galaksi, hingga benda langit lainnya. Namun, sebenarnya seberapa besar alam semesta, dan bagaimana cara mengukurnya? Sampai saat ini, sains belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada keterbatasan yang membuat kita tidak bisa mengetahui dengan pasti ukuran alam semesta. Apakah alam semesta bertepi atau tidak bertepi? Kita belum bisa menjawabnya. Mengapa bisa demikian? Mari kita telusuri bersama. Secara umum, alam semesta adalah ruang dan waktu yang diisi oleh benda-benda yang kita kenal sebagai planet, planet katai, kemudian asteroid, komet, bintang, galaksi, semua yang ada di ruang antar bintang dan antar galaksi, juga seluruh materi dan energi. Tapi, itu semua ada dalam batasan alam semesta yang sudah berhasil kita amati, atau yang kita sebut sebagai alam semesta teramati. Batasnya adalah horizon, atau cakrawala alam semesta itu sendiri. Kita tidak punya informasi apapun. Yang akan dibahas dalam video kali ini adalah alam semesta yang teramati, yang sudah kita ketahui dengan baik informasinya. Informasi dari semua benda yang ada di alam semesta itu berasal dari cahaya yang datang dalam berbagai panjang gelombang. Cahaya menjadi sidik jari utama buat para astronom untuk bisa mengidentifikasi benda-benda langit. Karena itulah, kita bisa mengetahui bagaimana bintang dan sistem keplanetan terbentuk. Kita bisa mengetahui evolusi bintang. Kita juga bisa melakukan caca bintang dan galaksi yang ada di alam semesta. Modalnya cuma satu, yaitu cahaya. Tapi ada benda seperti lubang hitam yang tidak memancarkan cahaya sama sekali. Kita bisa tahu keberadaannya dari interaksi dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya, bukan dari lubang hitam itu sendiri. Seluruh informasi itu kita terima dari bumi setelah cahayanya kita terima. Dan cahaya itu butuh waktu untuk bisa sampai ke pengamati bumi. Nah, cahaya sendiri bergerak dengan kecepatan segini nih, yaitu 299.792.458 meter per detik dalam ruang hampa. Jadi dalam 1 tahun, cahaya menempuh jarak segini nih guys. Berdasarkan teori relativitas khusus yang dipublikasikan tahun 1905, kecepatan cahaya merupakan kecepatan maksimal bagi energi, materi, dan informasi untuk bergerak di alam semesta. Semakin jauh suatu benda, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan cahaya untuk bisa diterima pengamat. Informasi yang kita miliki itu bisa berasal dari masa lalu. Contohnya matahari. Jarak bumi dan matahari 150 juta kilometer, jauh bagi kita yang ada di bumi. Tapi bagi para astronom, jarak ini cukup dekat. Cahaya yang kita terima dari matahari itu menempuh perjalanan selama 8 menit untuk bisa sampai di bumi. Atau dengan kata lain, jarak bumi matahari itu 8 menit cahaya. Sedikit lebih jauh, jarak matahari ke bintang terdekat Proxima Centauri yaitu 4,24 tahun cahaya. Artinya, bintang Proxima Centauri yang kita amati saat ini berasal dari cahaya yang datang ke pengamat 4,24 tahun cahaya yang lalu. Dalam konteks yang lebih besar, matahari bersama miliaran bintang lainnya merupakan penghuni galaksi Bima Sakti. Galaksi yang jadi rumah bagi kita semua ini memiliki ukuran 100.000 tahun cahaya. Dengan kata lain, cahaya butuh waktu 100.000 tahun untuk bergerak dari sisi Bima Sakti yang satu ke sisi lainnya. Jarak Bima Sakti ke galaksi Andromeda 2,5 juta tahun cahaya. Nah, jauh kan? Dan itu belum seberapa. Sampai saat ini, kita sudah memiliki informasi yang dibawa oleh cahaya. Kalau alam semesta teramati itu diisi oleh 2 triliun galaksi. Yap, 2 triliun. Dan masing-masing galaksi diisi oleh jutaan sampai miliaran bintang. Dan jarak antar galaksi juga tidak dekat.
yang bisa kita simpulkan, alam semesta itu luar biasa besar. Seberapa besar? Informasi yang kita miliki saat ini berasal dari cahaya yang sudah menempuh perjalanan 13,8 miliar tahun. Artinya, jarak terjauh yang kita ketahui adalah 13,8 miliar tahun cahaya. Itu batas pengamatan kita. Informasi lain, alam semesta memuai dan mengembang. Pemuaian yang dimaksud bukan seperti dalam pandangan umum. Ada sebuah benda yang mengembang dan membesar dalam sebuah ruang. Pemuaian alam semesta merupakan pemuaian dari ruang itu sendiri. Pemuaian alam semesta ditandai oleh galaksi-galaksi yang bergerak saling menjauhi. Ruang antar galaksi semakin lebar, dan ini diketahui lagi-lagi dari cahaya yang memberi informasi pergeseran merah. Apa implikasinya? Karena alam semesta memuai, maka objek yang jadi sumber cahaya tersebut tentunya juga sudah bergerak menjauhi galaksi kita. Contohnya galaksi tertua di alam semesta, yaitu GNZ11, yang berada di rasi Ursa Majoris. Usianya 13,4 miliar tahun, dan jaraknya juga 13,4 miliar tahun cahaya. Tapi, alam semesta memuai, sehingga jarak yang ditempuh cahaya jadi lebih jauh. Jarak yang ditempuh cahaya inilah yang disebut sebagai jarak horizon, yang nilainya sekitar 3 kali umur alam semesta. Hasil pengamatan memperlihatkan kalau galaksi GNZ11 memiliki pergeseran merah Z sama dengan 11,1, dan ini berarti jarak GNZ saat ini 32 miliar tahun cahaya. Usia alam semesta 13,8 miliar tahun. Artinya, cahaya sudah meninggalkan sumbernya sejak 13,8 miliar tahun yang lalu. Jika alam semesta tidak memuai atau statis, maka jarak ke tepi alam semesta itu 13,8 miliar tahun cahaya. Pemuaian alam semesta menyebabkan sumber cahaya sudah menjauh dari pengamat. Dari pengukuran yang dilakukan para astronom, jarak atau tepi alam semesta teramati adalah 46,5 miliar tahun cahaya. Jadi, ukuran atau diameter alam semesta teramati adalah 93 miliar tahun cahaya. Itu adalah ukuran alam semesta teramati yang kita ketahui. Ingat, ini bukan ukuran alam semesta, melainkan alam semesta yang teramati oleh pengamat di bumi. Cahaya memang bergerak sangat cepat, dan tidak ada apapun di alam semesta yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Tapi tidak demikian jika dibandingkan dengan laju pemuaian alam semesta. Pemuaian alam semesta bisa melebihi kecepatan cahaya. Akibatnya, cahaya dari galaksi-galaksi jauh yang menjauhi pengamat akibat pemuaian alam semesta tidak lagi bisa kita terima. Atau ada ruang di alam semesta yang tidak lagi bisa berinteraksi dengan pengamat di bumi. Bisa disimpulkan, kalau di luar batas alam semesta teramati, pengamat tidak lagi bisa menerima informasi apapun. Apa yang ada di luar jarak alam semesta teramati, belum kita ketahui dengan pasti. Bisa jadi hanya ada galaksi-galaksi dan lebih banyak bintang. Tapi kemampuan cahaya untuk bergerak terbatas dibanding laju pemuaian alam semesta. Karena itu, cerita tentang benda-benda yang luar biasa jauh tidak akan pernah bisa kita terima. Implikasi lain, ukuran seluruh alam semesta juga belum bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Kita hanya terbatas pada alam semesta teramati. Nah, itulah bahasan Ilmunesia kali ini tentang rahasia luas alam semesta. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memperluas wawasan kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video Ilmunesia berikutnya.